Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Nida Nurita. Saya izin bertanya, misalkan jika ada orang tua yang menjodohkan anaknya, kan salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua ya mengikuti apa kata orang tua. Namun ketika sudah menikah, di antara keduanya tidak ada rasa saling suka sama sekali. Itu bagaimana ya hukumnya Ustadz? Apa kita tetap melanjutkan gitu? Terima kasih Ustadz. Bau-bau dijodohkan ini. Enggak Ustadz, cuma nanya. Oke. Jadi pernikahannya itu adalah hasil perjodohan. Kemudian setelah menikah ternyata tidak ada rasa cinta. Bagaimana? Harus cintai. Jadi memang menikah itu bukan karena kita mencintai, tapi kalau guru saya mengatakan, Lora Kais, Abdurrahman Al-Kais, beliau pernah menyampaikan kepada kami, kepada santri-santri, jangan kamu nikahi wanita yang kamu cintai, tapi cintailah wanita yang kamu nikahi. Itu pesan dari kenapa? Kalau kita mencintai wanita yang akan kita nikahi, maka bisa jadi ini dalam bentuk ada apa ya? Ada tendensi, ada kepentingan. Misalkan ada keinginan syahwat, ada tendensi, ada kepentingan dia menikah itu karena ada sesuatu yang keinginan. Tapi kalau seandainya kita mencintai orang yang kita nikahi, maka pure. Kita benar-benar mencintai dia karena lillah. Menikahnya kita itu karena Allah, benar-benar karena Allah. Karena kalau kita menikah karena Allah, maka kita akan mencintai orang yang akan kita nikahi. Akan mencintai orang yang telah kita nikahi. Cinta itu. Jadi memang kalau saya sendiri bagaimana? Saya sendiri pun juga akan berusaha mencintai wanita yang sudah dinikahi, bukan mencintai orang yang akan saya nikahi. Jadi cintanya itu bukan sebelum nikah, tapi sesudah nikah. Sebelum nikah itu adalah cinta monyet. Kalau sebelum nikah itu namanya cinta-cinta karena gangguan setan. Karena cinta kadang kemudian kita menghalalkan segala cara bertemu, pacaran. Ini kan karena cinta, atas dasar cinta kemudian orang-orang pacaran. Karena cinta mau pacaran. Tidak, menikah itu tidak butuh cinta. Banyak kok orang yang kemudian dia menikah atas dasar cinta tapi ternyata bercerai. Banyak kan? Banyak. Dan kita belajar dari Imam Asy-Syafi'i, kita belajar dari Imam Maliki. Beliau itu Imam Al-Ghazali, lahirnya Imam Al-Ghazali. Kemudian kita belajar dari bagaimana sirahnya mereka. Mereka itu kedua orang tua Imam Syafi'i, kedua orang tua Imam Maliki. Kalau mungkin masyhur ya teman-teman pasti mendengar. Bagaimana orang tuanya itu menikah tanpa kenalan terlebih dahulu, tanpa saling mencintai. Tidak, bahkan Imam Syafi'i kan nggak tahu kan. Dalam satu riwayat Imam Syafi'i tidak tahu siapa calonnya. Yang dia tahu cuma calonnya itu adalah orang yang buta, orang yang tuli, orang yang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, seperti itu kan. Tapi ketika menikah ternyata ibundanya Imam Syafi'i ternyata orang yang cantik dengan segala kesempurnaannya, tidak pernah melaksanakan maksiat. Dan justru orang-orang yang seperti ini melakukan proses seperti ini, anak-anaknya turunlah anak-anak yang soleh-solehah. Lahirnya Imam Syafi'i. Maka kita belajar, kita baca itu sejarah-sejarahnya, kenapa kok bisa lahir sosok Imam Syafi'i, kenapa bisa lahir Imam Maliki, kenapa bisa lahir Imam Al-Ghazali. Itu semuanya karena proses pernikahannya itu adalah benar-benar syar'i. Proses pernikahannya itu adalah benar-benar suci dari segala kemaksiatan. Tidak ada cinta-cintaan awal-awalnya, nggak ada. Saya tidak belajar dari ulama-ulama sebelumnya saling mencintai kemudian menikah. Saya tidak belajar, saya tidak menemukan itu. Bahkan guru-guru kita, kalau boleh kiai kita, Kiai Azaim, coba kita cari bagaimana Mizainiyah menikah dengan Syekh Dhofir Munawar. Apakah pakai cinta-cintaan dulu? Nggak ada. Makanya lahirlah Kiai Azaim, guru kita yang dengan segala Masya Allah. Seperti itu kan? Jadi cintai orang yang telah kita nikahi. Seperti itu. Itu solusinya. Itu dan satu, lillah, karena Allah.